Pernahkah Bapak dan Ibu merasa anak-anak yang dulu tidak bisa tidur tanpa kita, kini bisa hidup berbulan-bulan tanpa menanyakan kabar kita? Jika hati Bapak dan Ibu pernah terasa sesak karena hal itu, maka cerita ini mungkin adalah cerita Anda juga. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dan bagikan cerita ini. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi agar semakin banyak orang tua tahu bahwa perasaan mereka itu nyata dan mereka tidak sendirian. Mari kita mulai. Rumah yang masih berdiri, api tak lagi ramai. Namanya Pak Hadi. Usianya 76 tahun. Tubuhnya kini membungkuk sedikit. Langkahnya pelan. Dan tongkat kayu menjadi teman setia kemanapun ia berjalan. Namun jika melihat kedua tangannya yang kasar dan penuh bekas luka kecil, orang akan tahu bahwa tangan itu pernah bekerja sangat keras. Puluhan tahun Pak Hadi menjadi buruh bangunan. Ia bukan orang yang banyak bicara. Ia tidak pandai mengeluh. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berangkat dengan sepeda tua. Pulang ketika langit mulai gelap. Tubuhnya penuh debu semen dan keringat yang mengering di kulit. Ia tidak pernah menghitung berapa banyak rumah yang sudah ia bangun untuk orang lain. Yang ia tahu, setiap upah yang diterima selalu dibagi dengan hati-hati. Sebagian untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian untuk uang sekolah anak-anaknya. Sebagian lagi, ia simpan dalam kaleng bekas biskuit yang disembunyikan di lemari. Ia punya 3 anak, dan setiap kali melihat mereka tidur lelap, Pak Hadi selalu berbisik dalam hati, "Kalian harus hidup lebih baik dari Bapak." Ia tidak pernah memberi hadiah mahal, tidak ada sepeda motor baru, tidak ada mainan mahal, tetapi ia memberi sesuatu yang lebih penting, kesempatan. Ketika anak sulungnya lulus SMA dan ingin merantau ke kota, Pak Hadi menjual kambing satu-satunya. Ketika anak kedua ingin melanjutkan kuliah, ia mengambil lembur tambahan meski lututnya sudah mulai sering nyeri. Ketika anak bungsunya ingin menikah, ia meminjam sedikit uang pada saudara. Bukan untuk pesta besar, tetapi agar anaknya tidak memulai hidup dengan rasa malu. Ia lelah, tentu saja. Tetapi setiap rasa lelah terasa ringan karena ia punya tujuan. Bertahun-tahun berlalu, anak-anaknya tumbuh dewasa. Satu persatu mereka pergi meninggalkan rumah kecil itu. Ada rasa bangga yang besar, bercampur dengan kesunyian yang mulai terasa pelan-pelan. Namun, saat istrinya masih ada, rumah itu tetap terasa hidup. Ada suara piring beradu di dapur. Ada tawa kecil di malam hari. Ada obrolan sederhana tentang harga beras dan cucu yang mulai bisa berjalan. Pak Hadi merasa hidupnya lengkap. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan duduk sendirian di ruang tamu, mendengar detak jam lebih keras dari suara manusia. Kehilangan yang mengubah segalanya. 5 tahun lalu, istrinya meninggal dunia. Hari itu rumah terasa berbeda. Bukan hanya karena tidak ada lagi suara batu kecil di pagi hari atau aroma masakan di dapur, tetapi karena separuh jiwanya seperti ikut pergi. Sejak itu, kesunyian menjadi lebih nyata. Awalnya anak-anaknya sering datang. Mereka tampak khawatir. Mereka membawa makanan, buah-buahan, dan menginap beberapa malam. Cucunya membuat rumah kembali berantakan oleh tawa. Namun, seiring waktu, jarak mulai terasa. Telepon yang dulu rutin menjadi semakin jarang. Kunjungan berubah menjadi janji yang sering tertunda. Alasan selalu ada: pekerjaan, rapat, anak sakit, macet panjang. Pak Hadi selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Tidak apa-apa, Bapak mengerti." Dan memang, ia mengerti. Dunia berubah. Anak-anaknya punya tanggung jawab masing-masing. Namun memahami tidak sama dengan tidak merasa.
Malam-malam menjadi lebih panjang. Ia sering duduk di kursi dekat jendela, memandangi jalan yang sepi. Kadang ia menyalakan televisi hanya untuk mendengar suara manusia, meski tidak benar-benar menonton. Suatu malam hujan turun deras. Atap dapur bocor. Air menetes pelan tapi pasti. Pak Hadi mencoba menggeser ember. Tangannya gemetar. Kakinya hampir terpeleset. Di saat seperti itu, ia tidak marah pada siapapun. Ia hanya merasa kecil. Dulu ia memperbaiki atap rumah orang lain tanpa ragu. Kini untuk memperbaiki atap sendiri pun terasa berat. Ia duduk kembali di kursi kayu. Hujan belum berhenti. Untuk pertama kalinya, ia berbisik pelan. Apakah aku masih berarti? Pertanyaan itu tidak pernah ia sampaikan pada anak-anaknya. Ia simpan sendiri. Ia tidak ingin dianggap mengeluh. Namun sejak malam itu, ia mulai menyadari bahwa kesepian bukan hanya tentang tidak ada orang, tetapi tentang merasa tidak lagi dibutuhkan. Usul yang menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, anak sulungnya datang membawa usul. "Pak, rumah ini terlalu besar, pajaknya mahal. Bapak sendirian di sini. Bagaimana kalau dijual saja? Bapak ikut saya ke kota." Kalimat itu terdengar masuk akal, bahkan mungkin penuh niat baik. Namun bagi Pak Hadi, rumah itu bukan sekadar bangunan. Di setiap sudut ada kenangan. Di tembok dapur masih ada bekas garis pensil tinggi badan anak-anaknya. Di teras ada kursi tempat istrinya menunggu ia pulang kerja. Menjual rumah itu seperti menjual sejarah hidupnya. Ia tersenyum kecil. Nanti Bapak pikirkan. Malam itu ia membuka lemari tua. Ia memegang pakaian istrinya yang masih tersimpan rapi. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak takut pindah. Ia hanya takut kehilangan sisa kenangan yang membuatnya merasa utuh. Untuk beberapa hari, ia termenung lebih lama dari biasanya. Ia mulai menyadari bahwa jika ia terus menunggu perhatian, terus menunggu keputusan orang lain, ia akan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa harus membuat keputusan bukan untuk anak-anaknya, tetapi untuk dirinya sendiri. Belajar berdiri kembali. Suatu pagi, tanpa banyak berpikir, Pak Hadi mengambil sapu dan membersihkan halaman. Ia menanam beberapa bibit cabai yang diberikan tetangga. Tangannya memang gemetar, tapi hatinya terasa hangat. Ia mulai berjalan pagi. Awalnya hanya 5 menit, lalu 10. Ia duduk di pos ronda bersama lansia lain. Mereka tertawa kecil mengenang masa lalu. Perlahan, rumah itu tidak lagi terasa menakutkan. Ia berhenti menghitung hari sejak terakhir anaknya menelpon. Ia berhenti menunggu dengan gelisah. Jika anak-anak datang, ia menyambut dengan senyum. Jika tidak, ia tetap menjalani harinya. Suatu hari anak bungsunya berkata, "Pak sekarang kelihatan lebih segar." Pak Hadi tersenyum. "Iya, Bapak belajar tidak menunggu terlalu lama." Ia tidak berubah menjadi orang yang keras. Ia hanya belajar berdamai. Ia menyadari bahwa kebahagiaan kecil bisa datang dari menyiram tanaman, dari menyapa tetangga, dari secangkir teh hangat di sore hari. Dan yang paling penting, ia menyadari bahwa dirinya tetap berharga meski tidak selalu diperhatikan. Makna usia senja. Kini, Pak Hadi masih duduk di kursi dekat jendela setiap sore. Tapi bukan untuk menunggu. Ia duduk menikmati matahari tenggelam. Menikmati suara angin di dedaunan. Menyadari bahwa hidupnya masih berarti. Rumah itu memang tidak lagi seramai dulu, tetapi tidak lagi terasa asing. Ia tidak lagi bertanya apakah ia penting, karena ia tahu jawabannya ada pada dirinya sendiri. Usia senja mengajarkannya satu hal. Cinta kepada anak tidak harus diukur dari seberapa sering mereka datang, tetapi dari seberapa tenang hati kita
saat melepaskan harapan yang berlebihan. Bapak dan Ibu, jika kisah Pak Hadi terasa seperti kisah Anda, ketahuilah satu hal. Anda tidak sendirian. Rasa sepi itu nyata. Rasa terlupakan itu menyakitkan. Tetapi nilai hidup Anda tidak pernah berkurang hanya karena perhatian orang lain berkurang. Usia senja bukan tentang siapa yang datang, tetapi tentang bagaimana kita tetap berdiri dengan tenang. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silahkan subscribe dan bagikan. Mari kita saling menguatkan. Karena setiap orang tua pantas dihargai. Bukan hanya di masa muda mereka, tetapi sampai akhir usia mereka.